Ini ceritanya melintir gini gimana Pak De kok bisa melintir kayak melintir? Berarti kalau asam digabung bisa jadi satu Pak De? Bisa jadi satu. Ditempel pun bisa, kurang cabang bisa Pak. Nah itu teman-teman. Jadi yang punya beringin benjamina, kalau belum ada tunas yang ada ya, tumbuh, jangan motong dulu karena riskan. Pohonlah yang mengajari kita bersabar, berikhlas. Pohon yang mengajari. Ulet. Ya ulet, bener. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Nih asamnya. Nah, ini asam ada cerita nih Pak De. Ini beringin gimana nih? Baru program Pak De. Mau nempel Filipin. Oh, nempel Filipin. Ya. Ini bisa dipakai bogel nih. Memang nanti bogel Pak De. Bogel bawah. De. Ini asam ini gimana ceritanya Pak De? Ini anak yang dulu yang beli biji di Tiara, beli tamarin untuk buah tamarin itu. Bijinya dia minta dibikinkan bonsai. Ditanamlah biji. Sampai segini. Sampai segini. Berapa tahun? Ya mungkin 17 tahun ya Pak De. Berarti nggak dijual. Ini karena pesannya dia orangnya sendiri masih jangan dijual Pak. Makanya saya ini ceritanya. Ini ceritanya melintir gini gimana Pak De kok bisa melintir kayak melintir? Ya itu kan pohonnya sebenarnya dulu Pak De dari kecil itu sudah jadi. Mungkin pendek, melingkar gitu. Tapi karena di ground bengkak, hilang jadinya. Lihat ini 5 pohon jadi 1 dulu. Oh. Jadi sudah hilang. Tapi urat gini tetap ada ya? Masih ada. Berarti kalau asam digabung bisa jadi satu Pak De? Bisa jadi satu. Ditempel pun bisa, kurang cabang bisa Pak De. Bisa. Kalau di sini maaf di sini kurang, yang kayak ini ada bisa ditempel Pak De. Dengan syarat jangan dari luar, dari badannya sendiri keluar bisa ditempel. Tempel langsung ya. Bisa tempel langsung. Lebih cepat. Lebih cepat. Tuh teman-teman yang punya program asam, kan kekurangan cabang itu bisa nempel dari ini. Orang kira kan asam nggak bisa ditempel. Bisa, saya sudah membuktikan. Jadi Pak De semua udah membuktikan teman-teman. Pohon yang di Babe, yang asam yang gede, yang bagus dari saya. Itu yang ditempel dari bawah itu yang gede segini tuh. Bawah isiannya semua dari tempelan. Tempelan ah. Ya. Tinggal nempel gini aja. Iya, nempel gitu aja. Kalau di sini ada kosong, mau diisi tempel, Pak De ya. Yang penting jalan, Pak De. Tasnya jalan, jangan sampai pas dipotongan nempel, nggak mau dia. Umpamanya ini kepotong, kita nempel, nggak mau dia. Ada umpamanya gini, ada di ini narik, di sini nempel, cepot, Pak De. Kan umpamanya posisinya ini kurang ke sini, Pak De. Iya. Jadi bisa di sini tempel. Ini kan ada tarikannya. Pengelosan lah istilahnya. Iya, pengelosan. Top program luar biasa. Ini nih program baru nih beringin nih. Ini baru nanam Pak ya? Ya, baru. Ini di kebun nih. Ya. Ini bogel nih kalau bisa nggak buat ceper Pak De? Bisa Pak De, nanti gininya. Ditempel pakai ya, Filipin. Nanti tempel dulu, nanti pelan-pelan diturunkan sedikit, yang mana bisa dipres lagi, dikurangi. Banyak yang masih di. Nah, Pak De kan banyak yang bertanya teman-teman, potong beringin ini berarti tentunya harus tetap ada ini dong, tunas. Rata-rata beringin sama beringin lokal itu Benjamina itu riskan drop atau merosotnya kambium kalau tidak ada titik tumbuh. Rata-rata seperti itu. Makanya kita kalau motong, seperti ini sudah ada di bawahnya berani kita. Berani. Ya. Kalau masih kosong gitu, potong kayak gini, nggak akan tumbuh. Tapi kalau Filipin
potong dal tumbuh banyak. Itu bedanya. Itu. Kalau Benjamina yang tidak berani, sepengalaman saya seperti itu, bisa jatuh terus. Nah itu teman-teman, jadi yang punya beringin Benjamina, kalau belum ada tunas yang ada ya, tumbuh, jangan motong dulu karena riskan. Nah ada nggak trik khusus biar puyuh tumbuh tunas dulu Pak De, sebelum kita motong? Itu nunggu subur pohon saja Pak De. Kalau subur pohon pasti ada tunas ya? Tumbuh tunas. Atau tekuk dulu atau potong setengah? Biasanya kalau ditekuk atau dilukai, biasanya dia tumbuh ya? Ada tumbuh. Ya. Ada jadi tumbuh. Di sana solusinya teman-teman. Jadi mungkin untuk solusi Pak De bilang, kayak ini tekuk gini kan? Ya. Ada ini atau pasti ada. Kalau potong dikit dulu ya. Ada pengereman makanan ke atas Pak De. Dia pasti tumbuh di bawah. Pasti ada tumbuh di bawah. Gitu. Kalau nanti pemotongan, nanti air makanan mengalir, dia tidak bisa dia tumbuh. Dia akan kering nih. Jadi kalau lukailah dulu, di setengah dipatahkan, nah itu pasti tumbuh di bawah. Kayak ini yang potong nggak tumbuh ini. Ya, pasti tumbuh. Biar kecil tidak tumbuh dia. Nah, ini yang tumbuh di sini. Karena ini kan nanti tidak dipakai Pak De, karena nanti terlalu bengkak di sini. Lehernya kecil, jadi ini mungkin kehilang nanti di atas lagi situ. Iya. Di atas. Terus dia. Ya. Luar biasa program. Yuk kita tengok beringinnya. Beringin legendnya Pak De. Ya. Sudah berapa tahun ya beringinnya? Hampir 20 tahun Pak De. 20 tahun. Nah, ini. Ini berarti bodinya Benjamina. Benjamina, kroyo. Kroyo. Ya. Kroya. Kroyo bodinya. Ya. Tempelannya Filipin. Filipin. Ini daun beringin Filipin teman-teman. Jadi jelas sekali di saat pemangkasan pemotongan untuk membuat perantingan kelihatan ini gembol-gembolnya. Nah tentunya teman-teman bisa memilih dari bodinya Benyamin atau kroyo. Nanti untuk terusan ranting bisa menggunakan Benyamin. Apa namanya? Filipin. Nah kalau Arjuna gimana Pak De? Menurut Pak De kalau bicara tentang beringin Pak De? Kalau Arjuna yang pernah punya ya, tapi yang lebih menarik pas tumbuhnya Filipin ini ada kemerahan, lebih kecil-kecil. Kalau Arjuna itu kan cenderung putih ya Pak De ya? Iya. Cenderung putih aja. Jadi gimana ya? Senang lihatnya, cuma dibanding ini enak melihatnya Pak De. Seperti gembol sendiri-sendiri dia membentuk tanpa kawat nih. Tanpa kawat lah. Buat gembol-gembol sendiri dia? Iya, buat gembol-gembol sendiri. Nih teman-teman, lingkar batangnya hampir 1 meter Pak De ya? Lebih. 1 meter 20-an? Iya, ada. Nah ini teman-teman ada cabang pertama, udah jelas, cabang kedua. Ini tentunya programnya lama. Ya. Setelah besar dulu baru dipotong. Ya. Dulu dapatnya badannya segini Pak De. Segini. Segini? Iya, ini seka udara, ini jadi segini. Sekarang jadi segini. Nah namun di sini belum dijual ini. Karena memang historinya luar biasa dalam pohon ini. Nah kata-kata kan dengan besar batang segini, dengan percabang yang komplit begini itu berapaan Pak De? Kalau nilai jual sekarang pohon-pohon seperti ini? Tiang nggak berani mengatakan, tapi kalau lihat pasar beringin di Jawa itu kan kalau sampai segini itu harganya sudah di atas 250. 250 juta. Di atas 250. Jadi prospek untuk beringin bagus juga ke depannya ya. Kadang-kadang orangnya pun nggak jual. Tapi kan yang sudah jadi suni kan jarang di petani Pak. Sudah di kolektor semua ya. Itu harganya sudah mereka buka gila-gilaan di atas 1 semua itu. Mesti mewah. Cuma kita bangganya kita bikin dari nol juga gitu. Dari nol juga. Banyak proses yang dilalui, suka duka sukanya senang dia subur, dukanya ya seperti ini. Kalau ada yang drop, mati ranting, putih cabang dia. Menanti lagi dengan sabar. Itu aja. Tunggu menunggu. Jadi memang seperti apa ya disampaikan dia seperti ya. Yang jelas pohon itu tiada henti prosesnya. Benar, berproses terus dia. Ya. Pohonlah yang mengajari kita bersabar, berikhlas. Pohon yang mengajari. Ulat. Ya, ulat. Benar. Dari kita tidak bisa, saking pinginnya akhirnya jadi bisa. Itu proses yang luar biasa dari pohon. Memang percabangan ini gila teman-teman. Ini ranting ini udah prosesnya.
Nah, untuk nempelnya Pak De, ini dari mana nih? Di posisi di cabang apa anak cabang? Kalau ini di anak cabang, Pak De. Nempelnya? Iya, di anak cabang, Pak De. Rata-rata di anak cabang. Posisi nempelnya di anak cabang, Iya, teman-teman. terutama yang di bawah, di bagian bawah itu rata-rata di anak cabang. Nanti setengah atas itu di cabang, dan yang di atas itu sudah asli Filipina ya, Pak De. Ya, mau tanya nih, Pak De dikit. Pernah nggak Pak De iprek ditempel dengan beringin? Pernah Hidup nggak? hidup. Nyambung juga? Kesuburnya gimana? Kalau kesuburannya bisa, Pak De, cuma lain warnanya, Pak De. Warna apanya nih? Batangnya? Batang kelihatan ya gini. Mana beringin, mana iprek itu kelihatan dari batangnya. Kimeng pun kadang-kadang kalau kita nempel itu yang lebih srek dari cangkokan dari pohonnya dia sendiri. Karena kan ada nanti bahannya yang nggak hitam, bahan yang putih, bahan yang merah. Kimeng itu badannya kan ada yang gitu. Ada. Nah makanya kita harus selektif kalau tiang nempel pasti dari cangkokan dia sendiri. Dicari ya. Ya, atau memang kita dapat memang sudah sama batangnya. Gitu. Jadi perlu dipikirkan juga kesamaan batang, warna batang. Supaya nanti enggak sudah jadi poleng, wah tawa semua. Kasihan lu, Iya. kok warna-warni nih batangnya gitu. Wah luar biasa pengalaman kita dapat Dulu teman-teman. pernah yang punya kimeng sudah bagus jadi, tapi badannya iprek. Jadi bawahnya hitam, atasnya putih. Malu jadi Pak De. Dulu kan senang sudah punya, tapi setelah tahu pengetahuannya malu jadi. Iya, tentunya kan ada proses. Itu melawan kodrat. Ada proses untuk belajar. Ya. Terusnya. Nah, ini teman-teman perhatikan gembol-gembolnya ini luar biasa. Emang asik ya gembolnya. Ini baru selesai di pruning, nanti keluar tambah sudah keluar dia ujung-ujungnya lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Siap kalau udah jadi kontes tarung. Tapi ngangkatnya berapa orang Pak? 6 orang. Pingin suatu saat kalau dia sudah benar di steger Pak De, walaupun dia belum jadi sekali, Ya. pingin ngajak Tampil, dia jalan-jalan. tampil. Walaupun kita tidak ada target untuk masuk, enggak. Inilah hasil karya. Luar biasa. Penilaian itu kan bonus Pak De. Ya. Yang penting kita senang, dari nol kita bikin sudah segini dengan perjuangan bertahun-tahun, ajak juga dia jalan-jalan sekali. Punya karya. Ya teman-teman, saya rasa itu bincang-bincang tadi dengan Pak De. Pak De, terima kasih tip-tipnya. Siap. Terutama terima kasih buat sama-sama. teman-teman, baik itu proses beringin, iprek segala macam. Ini pentingnya itu yang kesabaran ya. Sabar. Kesabaran, ketatanan, Ikhlas, keulatan ya. ulat, ikhlas. Dan rajin-rajin ganti media. Betul. Jangan lupa itu. Kalau sudah kita sayang sama pohon, pasti kita akan tahu dia kurang atau sakit. Tahu Pasti karena kita sering melihat. Nah, di sanalah kita mendapat ilmunya. Jangan terjebak Tidak ya. sama, setiap pohon itu tidak sama gitu. Semua ada triknya setiap. Itu pengalaman bicara, Pak De. Pengalaman bicara. Samping sharing sama teman-teman, lihat di YouTube. Nah, salah satunya ya di program Channel suka-suka itu. Terus ada inovasi baru nih. Ya, selalu mendapat ilmu yang baru, Pak De. Kalau program YouTube suka-suka itu kan hampir semua penangkar Ya. itu memiliki pengalaman tersendiri yang kita ya curi-curi lah sedikit. Lain koki, lain masak. Nah, lain masakan. Hampir sama di bonsai. Nah. Tentunya setiap owner ya, setiap pemilik mempunyai pengalaman sendiri. Ya, Karena memang pohon itu penanganan kan tidak ada yang sama. tidak ada yang sama. Pasti beda-beda. Ya. Apalagi cuaca, Ya, tempat, pengaruh sekali teman-teman. Semua. Tentunya sering berbagi kita. ya, kita harus mempelajari juga botanikal, Nah. ya situasi geografis kan itu berpengaruh dengan tanaman. Itu teman-teman. Iya. Jangan lupa ya. Ikuti terus channel YouTube Suka-Suka Liwo. Jangan lupa subscribe, ya, like, komen, dan share. Mantap, Jos. Salam bonsai. Salam bonsai. Semangat selalu. Semangat, salam sehat.